Setelah melewati proses produksi, botol air mineral nggak langsung kelihatan seperti di pasaran loh. Galon air pun pertama kali dibentuk cuma dengan pipa kecil. Setelah dipanasin, pipa ini akan ngembang dan bisa dibentuk seperti botol yang biasa kita lihat. Kalau ngembangnya sampai meledak, gawat juga tuh. Nggak semua keripik kentang terbuat dari irisan kentang asli. Sebagian produsen memakai campuran bubuk kentang, pati jagung, dan air. Campuran ini kemudian dipres menjadi adonan dan dibentuk jadi chip dengan bantuan cetakan. Lalu hasilnya digoreng selama 11 detik. Setelah itu, kelebihan minyaknya ditiriskan. Keripik pun sudah bisa diberi bumbu dan dikemas. Ada mitos yang bilang kalau resep asli Coca-Cola cuma diketahui oleh 2 orang. Masing-masing dari mereka nggak boleh bepergian bareng, biar resepnya tetap bisa dipertahankan. Meski itu cuma mitos, semua komposisi minuman paling ngehits di dunia ini nggak banyak diketahui. Salah bahan yang pernah digunakan adalah kacang kola. Yang ini bukan koala loh ya. Nah, jenis kacang ini berasal dari pohon kola. Buahnya seukuran chestnut dan di dalamnya terdapat 2-5 kacang. Buah dan kacang kola ini kemudian dicampur dengan kafein. Tapi kabarnya, Coca-Cola sudah nggak pakai ekstrak kacang ini lagi. Mereka sudah menggantinya dengan perisa buatan. Tapi, karena resep minuman ini sangat dijaga ketat, nggak ada yang tahu pasti kebenarannya. Wah, gimana kalau nanya ke Pepsi aja? Cermin di zaman now sudah gampang diproduksi. Produsen tinggal nyiapin lembaran kaca biasa sebagai bahan dasarnya. Kemudian, masang lapisan reflektif. Bahan ini biasanya berupa lapisan perak atau aluminium tipis yang disemprotin ke belakang kaca. Proses ini dinamakan dengan silvering. Beberapa jenis wax mobil mengandung lilin carnauba atau biasa dikenal sebagai lilin Brazil. Wax nabati ini berasal dari daun carnauba yang tumbuh di Brazil. Untuk mengubahnya menjadi lilin, daun carnauba harus dikeringin dulu, kemudian ditumbuk. Selanjutnya akan keluar lilin mirip tepung. Kalau produksi pensil gimana ya? Nah, gini nih. Isi pensil diproduksi terlebih dulu dengan nyampurin tanah liat dan bubuk grafit. Campuran ini kemudian dipanggang, lalu bagian luarnya juga dibuat. Kalau terbuat dari kayu, bahannya harus benar-benar pilihan, biar nggak terlalu keras saat diraut, tapi juga cukup kuat supaya nggak gampang patah. Saat dikirim ke pabrik, bagian luar pensil sudah dilubangi. Kemudian, lubang ini diisi campuran grafit. Lalu, ada lem khusus yang dipakai untuk ngerekatin isinya biar nggak lepas. Bagian keduanya dibawa ke konveyor khusus dan isi pensilnya dimasukkan ke lubang. Kemudian, bagian yang sudah diberi isi dilapisi bagian lain, sampai berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan. Haha. Gak gitu juga lah. Kedua bagian ini dikompres dan dipotong memanjang, kemudian dibentuk menjadi pensil. Lampu lava sudah ada sejak pertengahan abad ke-20. Keunikannya dihasilkan oleh penggunaan bahan dengan takaran dan jenis yang pas. Contohnya dengan menggunakan minyak dan lilin parafin. Minyak ini bikin lilinnya panas. Setelah panas, lilin ini perlahan mulai naik. Tapi setelah sampai di permukaan, gumpalannya akan dingin, kemudian tenggelam lagi. Pala termasuk rempah yang punya cita rasa kuat. Bumbu ini juga dipakai di berbagai masakan di seluruh dunia. Pala bukan kacang-kacangan loh, tapi biji. Buah ini berasal dari Kepulauan Banda, Maluku, yang juga dijuluki sebagai Kepulauan Rempah. Buah pala tumbuh di pohon dan bijinya terbalut oleh kulit keras. Kulit ini akan ngebuka setelah bijinya matang. Coklat dihasilkan dari buah kakao yang berasal dari Amazon. Pohon ini juga tumbuh di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan beberapa negara tropis di Afrika dan Asia. Biji kakao sangat pahit, jadi harus difermentasi dulu untuk menghasilkan rasa lezatnya. Setelah proses ini, biji kakao dikeringkan, dibersihkan, dan dipanggang. Kemudian kulitnya dibuang. Potongan biji kakao kering ini digiling menjadi kakao bubuk, dan selanjutnya dipakai untuk bikin olahan coklat. Orang di zaman dulu sering ngunyah berbagai bahan beraroma wangi, seperti lilin lebah, getah pohon, atau ranting wangi. Tapi permen karet modern terbuat dari bahan alami mirip lateks bernama chicle yang diekstrak dari pohon. Kelereng masa kini terbuat dari kaca daur ulang dan kelereng sortiran yang ukurannya nggak sesuai dilelehin terlebih dulu. Sekitar 15 jam kemudian, kaca cair ini siap diproses. Cutter khusus bergerak melewati aliran kaca cair setiap setengah detik.
Cutter ini ngebentuk potongan kaca berukuran kecil hingga menghasilkan slug atau bakal kelereng. Makin cepat gerakan cutternya akan semakin kecil ukurannya. Slug yang masih panas kemudian dipindahin ke sejumlah roller logam yang terus berputar. Slug juga dipisahin sambil didinginkan. Roller bergerigi ini juga ngebentuk kelereng jadi bulat sempurna. Warna akhirnya sudah ditentuin sejak tahap pelelehan, yaitu saat udara mengalirkan pewarna ke dalam kaca. Per sangat gampang dijumpai di kehidupan sehari-hari kita. Bahan ini terdapat pada alat tukang, barang elektronik, mainan, pulpen, hingga kasur. Bentuknya juga beragam, ada per torsi, kawat, ekstensi, dan kompresi. Saat per dibuat, kawat baja diproses menggunakan derailleur. Diameter kawatnya tergantung pada jenis per yang mau dibuat. Derailleur ini kemudian mengurai gulungan dan mindahin kawat ke mesin pembentuk yang dikendalikan komputer. Di mesin ini, kawat digulung sesuai panjangnya, kemudian dipotong. Saus tomat dihasilkan dari campuran pasta atau pure tomat, gula atau pemanis alami lain, garam, rempah, cuka, dan bawang bubuk. Pasta tomat yang udah ditakar akan dipanasin sambil terus diaduk. Lalu, bahan lainnya juga mulai ditambahin. Sebelum dimasukin ke botol, saus tomat harus melewati beberapa tahap pendinginan. Sementara itu, botol sudah tertata dan siap diisiin saus. Pengisian ini biasanya dilakukan secara otomatis. Nah, terakhir, botol diberi tutup dan label. Kacang mete kaya akan protein nabati, lemak sehat, serat, serta rendah gula. Harga kacang ini lumayan mahal, tapi wajar juga sih. Pohon mete yang berasal dari kawasan tropis Brazil menghasilkan buah jambu monyet yang memanjang. Bentuknya agak mirip seperti pir kecil. Kok nggak dinamai pir mete aja ya? Nah, di ujung buah ini terdapat kacang berbentuk ginjal. Kacang ini dilindungi kulit ganda berisi zat minyak beracun. Makanya, kacang mete nggak dijual dengan kulitnya seperti kacang tanah atau pistasio. Kacang mete perlu dikeringkan dan dipanggang dulu. Proses ini akan menghilangkan racun dan bikin kulitnya mudah lepas. Cutex termasuk produk modern yang mulai populer sejak awal abad ke-20. Tiap perusahaan menggunakan bahan berbeda untuk memproduksi cutex, tapi akan selalu ada nitroselulosa. Bahan cair ini dicampur dengan pemlastis yang bikin cutex lebih fleksibel dan tahan lama. Proses pembuatan sandwich es krim ternyata cukup simpel loh. Es krim diaduk-aduk dulu hingga bagian dalamnya berisi udara. Kemudian, hasilnya dipindahin ke proses selanjutnya. Di tahap ini, 2 baris wafer sudah ditangkupin. Kemudian, es krimnya disuntikan ke bagian tengahnya. Proses ini berlangsung sangat cepat. Dalam semenit aja, 100-an sandwich es krim udah siap dikemas. Tapi pertanyaannya, bakal habis berapa banyak ya kalau waktunya cuma semenit? Sapu plastik tersedia dalam berbagai jenis. Ada juga yang terbuat dari botol plastik daur ulang. Karena manusia di seluruh dunia terus-terusan membeli botol plastik, cara daur ulang ini patut diacungi jempol. Proses pembuatan ban bisa berlangsung dalam banyak tahap. Bahan utamanya saja ada lebih dari 15. Di antaranya karet sintetis dan alami, pigmen karbon hitam, dan zat aditif lain. Mixer raksasa akan mengaduk semua bahan ini di bawah tekanan dan suhu tinggi. Hasil akhirnya biasanya berbentuk karet tipis. Karet ini kemudian digulung menjadi lembaran. Setelah itu, ban akan dibentuk menggunakan mesin. Berbagai jenis kain, karet, dan logam juga digunakan. Selanjutnya, ban ini dipasang di mesin pres khusus bersuhu 150 derajat Celcius di bawah tekanan tinggi. Proses ini berlangsung selama 12 hingga 15 menit. Saat dart dibuat, poros terbangnya diproduksi terlebih dulu. Batang aluminium sepanjang 3 meter dimasukin ke mesin khusus. Di situ terdapat pemotong yang akan memotongnya secara bersamaan. Aluminium tadi berubah jadi poros. Di masing-masing poros terbang ini terdapat uliran biar nantinya bisa dipasang ke barel dart atau bagian yang kita pegang saat ngelempar dart. Di ujung satunya dipasangi ekor setelah batangnya digergaji silang. Sementara itu, mesin lain juga memproses kuningan menjadi barel. Lalu permukaan barelnya diberi galur biar lebih gampang dipegang. Nah, setelah itu kepala dart diproduksi. Bagian ini dibuat dengan bantuan mesin pres hidrolik. Ujung baja ini dimasukin ke lubang barel. Jadi, gitu cara bikinnya.